saya nggak tahu apa yang ada di kepala KPU misalnya membuat desain panggungnya seperti itu. Saya ngeliat dari atas, gila nih saya bilang, ini kayak ngeliat gladiator tanding ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore kawan semua, semoga sehat hari ini. Saya Domu Ambarita, Wakil Direktur Pemberitaan Tribun Network dan pemimpin redaksi Warta Kota Network. Kita akan bincang-bincang tentang politik. Sobat Warta Kota dan Tribunes tahu kan, ini kita memasuki tahapan-tahapan politik. Hari ini 13 Desember 2023, berhitung mundur adalah 62 hari menjelang hari pencoblosan pada 14 Februari yang akan datang. Dan tentu saja kawan-kawan mengikuti tadi malam merupakan debat pertama 3 calon presiden. Nah, bincang-bincang mengenai tahun politik, kita akan semakin seru rasanya kalau kita kaitkan dengan bincang-bincang atau debat para capres tadi malam. Agar perbincangan kita menjadi seru, ini agak lain daripada yang lain. Kita baru mengemas satu podcast yang kita namakan adalah Untuk Negeri. Nanti topiknya bisa aneka macam. Kali ini karena kita membahas tentang politik, maka sesuai dengan program Tribun, kita sebut Untuk Negeri, Mata Lokal Memilih Series. Jadi akan ada seri-seri berikutnya. Nah, saya tidak seorang diri. Ada di samping saya, barangkali namanya sudah terkenal, kecuali Anda baru lahir 15 tahun lalu ya. Beliau adalah Ketua Senat Mahasiswa Universitas Indonesia yang masyhur pada zamannya 97-98, dan beliau adalah aktivis Forum Komunikasi Senat Mahasiswa se-Jakarta atau FKSMJ. Aktivis 98 yang mengantarkan yang bersangkutan ke DPR RI 2 periode, satu periode 2004 sampai 2009. Dan setelah di parlemen, lalu tarik diri untuk bergelut di dunia profesional. Beliau adalah Dr. Rama Pratama. Selamat siang, Bung Rama. Siang, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik dan sehat, itu yang penting kan. Iya. Apalagi sekarang ini mulai naik lagi, Bang. Iya, naik lagi COVID, nggak disuruh waspada. Yang penting adalah jangan sampai COVID ini membatalkan pesta kita. Iya, betul. Iya kan. Ini musimnya. Sehat ya, Bang ya. Sehat. Sekarang kesibukan? Saya sibuk apa aja kecuali politik praktis. Bagaimana menjelaskan ini? Aktivis 98, anggota DPR, kok menjauh dari dunia politik praktis? Tapi ntar dulu, Bang. Katanya sih memang itu dia gampang-gampang susahnya. Kalau masuk dunia politik itu seperti masuk rumah, yang ada pintu masuknya nggak ada pintu keluarnya. Tapi memang saya sekarang sedang menikmati peran-peran profesional, teknokratis, ya kan? Karena sejak tidak lagi menjadi anggota parlemen, saya kembali back to professional line. Saya selesaikan kuliah S3, tapi ya artinya kalau kemudian saya punya pengalaman politik, saya punya jaringan politik, ya itu kan memang fakta dan jadi aset buat saya. Itu tadi. Kalau sudah masuk susah keluar. Kan ketagihan. Iya. Tapi kita main tipis-tipis aja, Bang. Makanya diundang Bang Domo jadi co-host. Ayo kita kalau podcast kita mau. Jadi sobat Warta Kota dan Tribuners, kami akan berbincang ke depan sebagai host dan co-host. Siapa hostnya, siapa co-nya urusan lain, ya kan? Bung Rama silakan, mungkin bisa dilanjutkan, kita mau menyapa nanti narasumber kita. Tapi sebelum ke sana saya lanjutkan dulu sedikit. Iya. Silakan, Bang. Baik. Teman-teman, kita tengah berada dalam situasi politik yang atmosfernya hangat.
Ya. memanas ya. Wajar memang. Iya. Padahal musimnya lagi musim hujan nih, Bang. Iya, Suasana lagi. harusnya sejuk. Betul. Tapi suasana politik sepertinya memanas dan cenderung ini ya, hot gitu. Iya. Oh. Ini perlu kita sampaikan disclaimer, walaupun memanas jangan khawatir, karena kita nggak boleh fobia berpolitik. Oh iya, kita nggak boleh takut berpolitik, betul. karena semua kebijakan, keputusan atau Iya, produk-produknya kita nikmati jalan bagus. Sepakat, Bang. Mall ada itu adalah produksi Iya, politik, iya. jadi kita nggak boleh Iya, betul. takut di situ. Betul. Oke, nah tadi malam 3 calon presiden sudah mengikuti debat. Debat ya. Ya, Pak Seru nggak, Anies menurut saya seru. Saya melihat formatnya kok nggak berubah dari kurang lebih sama dengan format 5 tahun yang lalu ya. Jadi akhirnya sebagai tontonan itu kurang asik menurut saya. Ada beda, Bang. Oh iya. Tidak tersedia meja. Oh iya. Katanya ada khawatir. Apa? Tes fisik. Ada khawatir. Siapa yang kuat-kuatan berdiri lama? Sobat Warta Kota tadi malam memang tidak seru amat, tetapi Iya. menurut saya ada kemajuan di mana 3 calon presiden. Nomor urut 1 misalnya Pak Anies, ibarat main bola, sejak Iya. awal dia sudah ofensif, menyerang. Iya. Mungkin beliau mau menerapkan sistem bola dari Belanda, Total. menyerang adalah pertahanan terbaik, Oh, oke. ya kan? Di sisi lain Pak Prabowo, beliau memang kan sudah berpengalaman 4 kali ikut kontestasi nasional toh, sekali wapres, 3 kali capres kan. Jadi buat beliau barangkali ini tidak sulit-sulit amat. Namun begitu tadi malam agak terpancing oleh serangannya Pak Anies. Nah nanti di narasumber kita akan kita tanya apa sih yang tadi malam itu gitu ya. Apakah bisa dilihat dari psikologi, nanti akan kita bahas dengan narasumber yang sebentar kita panggil. Selanjutnya adalah pasangan capres nomor 3 Pak Ganjar. Beliau ini posisinya tanggung. Ibarat film kayaknya, film maju kena, mundur kena. Iya, Jadi betul, takut betul, gitu. betul. Mau menyerang nggak berani. Betul. Tapi ada hasrat untuk itu, kayaknya ada yang mengganjal. Itulah kenapa pikiran. surveinya di tengah, Bang. Jadi kejepit atas bawah. Mungkin itu pengaruh psikologis dari survei. Oke. Selanjutnya adalah kita mau berbicara tentang pemilih. Iya. Pemilih 2024. Dan kandidat juga sih harusnya kita bisa analisa nih, karena topiknya ini kan menarik, psikologi politik. Psikologi politik, ya. Disiplin psikologi politik, tapi dalam konteks karena ini momennya kampanye, kita sebutlah psikologi kampanye lah. Oke, Psikologi iya, kampanye. Nanti saya rasa ini bisa, karena psikologi, saya pikir pendekatannya behavior lah ya. Behavioral lah ya, perilaku. Jadi ya. individu maupun kelompok. Artinya bisa nanti analisanya kandidat, ini bakalan seru menurut saya. Betul. Atau juga bisa nanti masyarakat kan, votersnya begitu ya. Psikologisnya bagaimana, masyarakat pemilih ini bagaimana. Betul. Kan. Dan menurut saya ini jadi menarik karena narasumber kita ini, Bang, agak istimewa nih. Namanya juga edisi perdana kan. Karena edisi perdana harus yang seru nih kan. Benar. Nah, Bung Rama sudah menyinggung soal pemilih, ya kan? Ya. Kita tahu bahwa ini sudah sering disebut bahwa 2045 kita akan punya bonus demografi anak muda. Nah, terkait dengan pemilu 2024, dari 204 jumlah pemilih yang ditetapkan oleh KPU, itu sekitar 113 juta atau mendekati 56% itu adalah generasi Z dan milenial. Z itu berarti berumur di 26 tahun batasnya, kalau ke bawah berarti ikut pemilu kan 17, berarti 17 sampai 26 tahun. Kemudian generasi milenial adalah berumur sekitar 27 sampai 32 tahun. Berapa jumlahnya tuh? Itu 113 juta atau hampir 56%, artinya mendominasi peserta pemilu. 56%. Nah, psikologi juga perlu melihat bagaimana sih partai, bagaimana si capres mendekati mereka-mereka ini karena jumlahnya. Nah, ini menarik, Bang, karena memang selama ini kan kalau kita bicara karakter milenial ini kan kebanyakan karena konteksnya mau dagang, mau marketing produk. Makanya karakter
karakteristik generalnya. Nah, sekarang ini karena mumpung lagi musimnya, bisa jadi ini menarik kalau kita bahas karakter politiknya bagaimana generasi ini. Oke. Karena bisa jadi secara spesifik ini akan unik-unik nanti nih. Keren, ya kan? keren, Iya. keren. Karena Baik. saya mau membandingkan juga kan anak-anak kita kan usia segitu-segitu juga. Betul. Ya kan? Kita juga kadang-kadang kewalahan tuh menghadapi mereka kan. Bang Rama anak paling gede sekarang mungkin kuliah ya. Sudah mau Semester selesai. berapa? Oh, udah mau selesai. Sudah mau selesai lagi skripsi. Berarti Nomor Bang 2 udah Rama- masuk kuliah. Bang Rama nikah lebih cepat dari saya. Anak saya semester 3 ini. Ya, itu masalah keberanian aja, Bang. Nekat. Baik. Nekat. Baik. Teman-teman, Sobat Warta Kota dan Tribuners, tidak berpanjang lebar lagi. Kita akan panggil saja narasumber kita, yakni Profesor Dr. Hamdi Muluk. Yeay. Beliau adalah ahli psikologi politik dari Universitas Indonesia, pendiri Laboratorium Psikologi Politik Fakultas Psikologi UI, dan beliau ini pernah juga dilibatkan untuk panitia seleksi atau tim seleksi pimpinan KPK. Langsung saja kita panggil Prof. Hamdi. Selamat sore. Sore Bang. Sore. Apa kabar Bang Romo? Kabar baik, Wah, kabar ini. Bang. Senior. Hormat senior. Apa kabar Bang? Legend UI. Oh, gini ya. Bung Rama. Iya, Siapa iya. nggak kenal? Apa kabar, Bang? 98. Apa kabar, Prof? Iya. Prof 98 udah kenal nama dia atau Udah ada kenalan kita 98. Oh, gini. Jangan Iya, gitu lah. sama-sama dulu. Jangan gitu Iya, lah. iya. Sama-sama demo lah dulu lah. Iya. Kita nggak enak, Bang. Jangan mempersonifikasi sebuah kerja bersama. Oke. Bisa geser dikit, Bang? Ya, gini. Jarang merapat kita, Bang. Kita ya. Iya. Siap. Bang Rama, ini sesama orang UI, silakan memperbincang. Iya. Saya walaupun kenal Prof lama ya, karena kan di kampus juga kita udah berinteraksi dulu zaman-zaman. Saya udah lama juga meninggalkan kampus kan. Iya. Tapi memang agak kaget juga belakangan ternyata beliau membidani sebuah lembaga dengan basis disiplin ilmu yang menurut saya agak unik. Karena memang juga baru tahun berapa di Prof sekolah laboratorium ini? Waktu itu SK-nya seingat saya mungkin antara 2008 dan 2009. 2009 kan ya. Tapi Baru ya. waktu saya masuk UI tahun Iya. 97 kalau Iya. nggak salah. Setelah balik ya? Setelah menjelang 98. Iya, balik dari Amerika ya. Enggak, saya kuliah di sini. Oke. Habis itu 99 saya direkrut dari dosen muda waktu itu. Terus disuruh pidato untuk Dis. Natalis. Saya bilang, waduh, orang muda disuruh pidato. Iya, Saya iya. pidato. Hah. Pentingnya cabang ilmu baru Dalam psikologi. yang kita harus mulai rintis Iya. bernama psikologi politik. Nah, saya bicara Iya. psikologi politik itu apa gitu. Iya. Bahkan pada tahun-tahun Pidato segitu di aja, Natalis waktu itu. pada setahun segitu aja nggak banyak yang ngeh juga ya. Banyak yang orang bilang, emang bisa ya psikologi politik? Kayak gitu reaksi Iya, dia iya. kan. Ini bisa di Prof Hamdi aja kali. Bisa saya aja. Enggak, saya bilang di luar ini disiplin itu sudah lama. Oke. Bahkan Asosiasi International Society for Political Psychology itu yang sekarang paling gede Iya. itu didirikan tahun 1973. Wow, Itu iya, sudah iya, didirikan. iya, Tapi iya. sebenarnya Sudah eksis tuh ya? Sudah eksis. Asosiasinya Iya, iya. di ISPP. Artinya ranah disiplin ilmu itu sebenarnya sudah diakui ya. Sudah diakui itu 73. Iya. Tapi misalnya founder-foundernya itu misalnya orang kayak Harold Laswell gitu loh. Dia filosofer, ahli politik, ahli komunikasi. Orang kayak Donald Green gitu, Greeny itu sudah mulai melakukan kajian itu dari tahun-tahun 1950 gitu. Wow. Ada buku yang terkenal itu dari Harold Laswell itu. Psychopathology of Politics, kira-kira gitu. Psikologi patologi. Patologi ya. Patologi. Jadi kira-kira tesisnya bilang begini. Nah. Dia bilang jadi orang-orang yang politisi yang sangat mencari power itu, ya, sepertinya galak begitu. Sebenarnya itu adalah pelampiasan dari ketidakberesan, dari proses-proses intrapsikisnya di dalam. Oh. Itu diarahkan, dilampiaskan ke politik ya. Itu tahun 50-an tuh. Iya, itu bikin geger sih. Iya. Dari situlah Harold Laswell itu membuat definisi politik yang sudah dipakai juga sekarang. Salah satu, ya, dia bilang, what is politik? Politik, who get what,
when, why, and where. Iya, Politik iya, itu soal iya, siapa iya, dapat iya. apa, di mana, Iya. kapan, dan di mana. Iya. Jelas banget kan? Iya, Jadi iya. orang bilang bagi Laswell itu ya ini orang cuma yang diburu itu power aja. Iya, iya. Power untuk apa? Untuk melampiaskan kesenangannya. Iya, Kira begitu kan? Melampiaskan psikisnya Makanya dia. dibilang kan. Jadi psikologi itu apa? Salah satu area politik itu bentuk dari semacam psikopatologi gitu loh. Oh gitu ya. Orang sakit gitu. Jadi Iya, iya. saya bilang di politisi sakit semua. Kira-kira begitu. Itu kan. Jadi kira-kira ini kalau saya ngebayanginnya ya, kalau di fakultas saya dulu ekonomi, berarti ini multidisipliner kan, kayak ekonomi politik kan. Artinya apa namanya, bagaimana memahami politik dari sudut pandang ekonomi atau memahami ekonomi dari sudut pandang politik. Bisa arah kan? Iya, dulu ada penyiar TV yang bilang ke saya. Tapi benar, jangan-jangan Prof dia bilang kan politisi ini rada aneh-aneh kelakuan ini. Jangan ada benarnya ya. Benarnya juga harus Laswell Jadi begitu. menarik ketika politik coba dianalisa dengan pisau analisa psikologi jadinya. Iya, Iya, artinya. iya. Jadi tapi saya bilang itu kan pandangan yang terlalu negatif terhadap politik. Iya. Nah, kita tahu tidak ada kehidupan kalau kita sudah bersepakat bahwa kita tidak berada dalam sebuah tatanan yang aristokratik gitu ya, yang zaman-zaman dulu kita mau Feodal kerajaan ya, gitu. kerajaan, kita mau melakukan kehidupan demokratik. Ya demokratik itu satu tarik nafas dengan pengertian politik itu sendiri, Iya. pengertian publik gitu kan. Iya, iya. Publik, politik, demokratik itu kan satu tarik nafas. Iya. Jadi gimana kita menghindari apa yang disebut politik itu dan Iya. menghindari politisi, Iya, menghindari partai. Iya, iya. Itu istilah saya kalau lu omong politik kira-kira Iya. begitu. Ya udah lu di kerajaan aja. Iya, iya. Kira-kira itu omongan Prof Hamdi ke orang-orang psikolog lagi nih ya. Iya, Makanya bolehlah menyentuh politik dari sisi psikologi lah. ya walaupun Gitu. dia bilang, tapi itu kan Laswell bilang yang terjun ke dunia politik itu orang-orang nggak beres semua kejiwaannya kira-kira begitu. Oh gitu ya Bang? Iya, kira-kira begitu. Saya sakit-sakit jiwa juga. Prof, Iya, iya. apakah ada kaitannya dengan ini? Semboyan ini nih. Ya ini sebenarnya waktu lab ini direnov, Iya, iya. kita diskusi Menarik nih. kita mau bikin quote ya apa kira-kira yang quote yang substansinya dapat tapi agak-agak juga ada sedikit Soundbite lah. soundbite lah Iya, ya, iya, iya. ya agak asik funky Iya. juga gitu. Terus teman-teman ya udahlah ketuanya mikirin kira-kira gitu, saya pikirin apa gitu, dapatlah quote ini, saya bilang ya politik without psychology mungkin ya is crazy lah, Iya. tak terkendali gitu, Iya. buas Oke. bukan dia kira-kira Iya, gitu. iya. Orang psikologi itu dulu tuh malas berpolitik. Oh, Jadi ada kalau- kecenderungan itu. Iya, jadi dia tenang dengan dunia domestik lah. Oke. Mikro. Iya, Mikro individual domestik, Iya, urusan iya, gitu iya. ya, urusan orang patah cinta gitu, Iya, iya, iya. orang frustasi gitu lah. Pokoknya yang di sini tuh ada depresi, stres gitu Iya, ya. iya, iya. Kalaupun masuk bidang-bidang psikologi yang tradisional itu apa? Ya, orang pasti memikirnya psikologi itu psikotes. Iya. 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 Iya, iya. kalau di perusahaan kan. Iya, iya. Kalau dia psikologi klinis nanti orang yang tadi yang udah depresi, stres, Iya. patah cinta lah, Iya, iya. diri lah, gitu. Nothing to do with public lah. Iya, iya. Ya orang-orang dari domestik. Jadi kalau ketika psikolog pergi ke dunia politik gitu, kira-kira dikibulin aja. Iya, Iya, Ya kalau iya, bahasa iya. Inggris itu goofy lah. Goofy Iya, itu kan iya. agak naif, Iya. udah dikibulin, kira-kira Iya. gitu kan ya. Psikologi without politik. Nah, jadi psikologi dan politik is goofy. Goofy. Nah, kalau mau mengkompensasi dua itu, belajarlah psikologi politik. Iya, Makanya kita politik makes them atau perfect. Make them perfect. Kira-kira begitu sih. Oke. Kalau kata anak sekarang, anjay. Nah, tapi setelah itu kan memang kita tidak hanya mau omong kosong kan. Jadi politika psikologi, apa kontribusi ke publik? Betul Bang, karena ini penting nih. Soalnya kita pengen menyamakan persepsi dulu nih. Kita Betul. bahas apa nih nanti? Iya, iya. Konteks Nah. psikologi dari politik ini Iya. apa nih Bang? Mulailah setelah itu kita mendorong bahwa sebenarnya urusan-urusan publik itu terlalu sayang hanya untuk diserahkan kepada misalnya ilmunya Bang Rama nih.
Ekonomi. Ekonomi politik. Oke, Iya, ekonomi iya. politik, iya. Nah, atau ilmu hukum, tata negara gitu Iya, ya. oke. Atau ilmu-ilmu makro lainnya, sosiologi gitu, seolah-olah psikologi nggak bisa. Padahal psikologi itu kan ada ilmu bicara tentang perilaku manusia. Oke. Oh, pendekatannya behavioral. Ya, behavioral betul. Iya, iya. Ya, psikologi itu sinonimnya behavioral science. Iya, iya. Karena ekonomi juga Bang, ini akhir-akhir ini Betul, ada behavioral economics. behavioral economics, tapi tidak jadi istilahnya bukan psikologi ekonomi, tapi behavioral economics. Yes. Dan pemenang Nobel akhir-akhir ini kebanyakan dari rumpun behavioral, dia termasuk mengenai aspek apa, behavioral. yang ngarang buku apa Nudge itu. Nudge itu, iya. Taler, Iya, ya, iya. itu. Nah, Prof, tadi kalau psikologi yang biasa, psikotes ya kan, perilaku pribadi Iya, tadi iya. kayak ada maaf, Stres. depresi, stres gitu kan. Iya. Nah, kalau psikologi politik apa sih yang dipelajari? Psikologi politik sebenarnya kan kita memotret fenomena politik secara umum, tapi kita melihatnya dari kacamata ilmu perilaku. Berarti kalau Ya. objeknya individu dan kelompok. Individu dan kelompok. Oke, kebayang. Itu dia. Karena gimana pun gitu, pada akhirnya di sistem bekerja, pasti kan Iya, sistem bekerja, hukum bekerja, Iya, ekonomi bekerja. Ya. Pada akhirnya ini kan manusia yang menjalankan. Nah, manusia adalah insan psikologi kan, kira-kira begitu. Psikologi itu bicara manusia. Oke. Kalau urusan tubuhnya dokter, biologi, Iya. gitu loh. Iya. Urusan Pikirannya. manusia, urusan emosinya, urusan motivasinya, dan setelah itu urusan dia berperilaku dengan cara tertentu. Baik perilakunya itu sebenarnya sehat ataupun perilaku tidak sehat. Nah, itu Menyimpang. Oke. itu urusan psikologi semua. Jadi perilaku yang menyimpang itu dalam psikologi itu namanya abnormal psychology. Itu orang-orang dari stres, itu orang-orang yang sakit jiwa dan segala macam itu. Tapi misalnya yang lebih banyak dipelajari psikologi sebenarnya adalah perilaku orang yang sehat. Karena orang sehat kan lebih banyak dari orang sakit. Iya, iya. Iya. Campur juga leadership misalnya. Iya, ya, Bang, betul. ya. Ya. Dan perilaku di semua bidang. Misalnya Oke. perilaku orang di industri dan organisasi, namanya Ya. psikologi industri dan organisasi. Perilaku orang di dunia pendidikan, Ya. namanya psikologi pendidikan. Ya. Perilaku orang dalam dunia konsumen, Ya. disebut consumer psychology. Oke. Perilaku orang dalam dunia sport ini ya, Ya. sport psychology. Iya. Ya, sport psychology. Nah, perilaku orang di dunia politik, that we call it political behavior. Oke. Dan itulah yang di-study oleh political psychology. Iya. Jadi Oke, kalau oke. ditanya, apa definisi yang paling jelas dari political psychology? Psikologi politik mempelajari political behavior, perilaku politik. Dari aktor. Baik aktor, baik masyarakat, baik supporter, atau orang-orang yang memang akan terkena dampak dari politik. Termasuk misalnya dipertanya, ada lagi bidang misalnya turunannya lah kira-kira gitu. Ya. Ketika bahwa pengaturan publik tentang berlalu lintas, nah kan orang berperilaku di dunia traffic itu menjadi bidang kajian juga sekarang disebut traffic psychology. Ada lagi juga di sini. Oh. Perilaku berlalu lintas karena, tapi kan kita lihat lalu lintas terkait dengan pengaturan politik kan. Iya, kebijakan. Kebijakan kita ubah, perilaku orang bisa berubah. Iya. Nah, jadi sebenarnya psikologi politik menjadi sekarang hari ini banyak diminati juga oleh disiplin lain. Jadi anak politik ke sini, anak Oh iya, betul. ke sini. Ketika mau ambil multidisiplin lah ya. Yes, karena nanti tidak terhindarkan pasti ada interdisiplinerinya. Iya. Nanti kalau kita bicara misalnya sistem politik, kan ada ekonominya juga di dalam. Betul. Ada Kebijakan hukum publik juga, kan biasanya ada kebijakan publiknya juga masuk gitu ke loh. ekonomi. Jadi sekarang sebenarnya anak-anak Fasilkom sering ngambil itu. Oh. Saya tanya kenapa kamu ngambil Fasilkom, ilmu komputer. ya, psikologi politik? Dia bilang gini, kami tuh belajar big data, Prof. Dia bilang. Oke. Nah, big data itu sekarang kan perilaku orang, sebenarnya perilaku manusia yang pindah ke dunia online. Iya. Kayak computer mediated lah, behavior gitu kan. Kita punya tahu behavior ini kayak apa, cara orang berpikir Yang gitu. big data itu ngumpulnya di situ ya. Iya, di situ. Jadi mereka perlu membuat pemodelan-pemodelan dari input orang psikologi kira-kira Iya, gitu. iya. Jadi Prof, belajar juga. kembali ke psikologi politik. Ya. Ini mumpung momentumnya Ya, tahun pemilu. Ya. Ada partai politik yang ikut
kontestasi pemilu legislatif, ada pasangan calon presiden, ada tim sukses, oke, ada penyelenggara pemilu, Bawaslu, KPU, DKPP, yang Prof potret di mana, apa saja? Jadi psikologi politik bisa memotret semuanya. Oh, Bisa. oke, menarik nih. Menarik. Iya, iya. Mungkin karena waktu kita terbatas ya, saya mau coba membuat penjelasan yang mungkin ini keseharian kita betul gitu istilah. Waduh, elektabilitas menurun. Nah, ini makin seru ini ya. Nah, itu kan dalam psikologi politik bidang kajian yang itu pasti kalau kita bikin kurikulum itu harus masuk dalam silabus kuliah. Oke. Voting behavior. Perilaku pemilih. Oke. Perilaku pemilih. Nah, itu studi ya mulai marak betul. Mungkin ada buku yang sering dijadikan semacam babon gitu, namanya The American Voter di Amerika tahun 50-an. Oke. Karena pentingnya melihat perilaku pemilih itu, karena kenapa? Semua sistem politik mulai beralih kepada apa yang disebut dengan pemilu kan, elektoral kan, bahwa suara satu orang itu harus dihitung. One vote is matter. Nah, one vote, suara satu orang. Nah, suara satu orang itu kan harus kita lihat kenapa dia milih itu. Dan itu kan urusan perilaku. Mulai dari apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, apa yang dia terkena pengaruh dari mana, dia hidup di mana, dia berada di lingkungan mana, dan seluruh pada akhirnya yang memilih kan individu. Nah, kita harus tahu ini yang menyebabkan ya, tinggi rendahnya vote untuk satu partai, satu calon itu variabelnya apa aja. Akhirnya ini interdisiplin juga. Dia memilih karena ada kecocokan. Entah program, entah perilaku. Macam-macam. Dulu orang menganggap mungkin faktor-faktor sosiologis yang lebih dominan. Tahun-tahun 50-an itu namanya di Amerika Chicago School. Ya, apakah bapaknya, tokoh masyarakatnya, kiainya begitu? Ya, sosioekonomik status. Sosioekonomik status. Jadi kalau orang-orang dari sosek atas milih apa? Ya, jadi dilihat saja di cross-check misalnya sosek ekonomi dan dia nyimpulin. Kalau orang kelas atas akan milih si partai B. Kalau orang dari suku tertentu milih itu. Tapi setelah itu kan dianggap nggak cukup. Karena ternyata ada orang dari kelas tertentu, dari variabel-variabel sosiologi tertentu, ternyata nggak sesuai dengan modelnya, nggak stabil. Jadi apa lagi nih? Terus ada namanya Michigan School. Michigan School dari Michigan lain ya. Yang menjadi ya School of Thought-nya yang menjadi model-model sosial psikologi. Nah, mulailah orang bicara tentang sikap-sikap, tentang ideologi, tentang nilai-nilai yang dianggap gitu ya, tentang masuk nanti variabel emosi, variabel sentimen dan semua variabel-variabel psikologis. Oke, kalau begitu, karena variabel psikologis ini kita nggak bisa lihat, kan kita nggak bisa lihat apa yang dipikirkan orang. Oh iya betul. Pikiran tak berwujud. Iya, misalnya istilah partisanship. Partisanship itu Anda merasakan dari partai. Itu termasuk yang di studi oleh di Michigan itu. Kalau Anda merasa dekat, karena faktor apa? Karena tradisi, karena dekat dengan keluarga Anda, atau karena Anda punya ideologi tertentu, punya sistem nilai yang individual banget. Diteliti lagi. Bisa jadi nggak berhubungan dengan orang tuanya, dengan kelompoknya. Banyak variabel itu. Nah, itu dijadikan pemodelan untuk melihat, voting behavior dan sekaligus tentu bagi strategi pemenangan, kalau mereka tahu persis gitu loh, misalnya variabel apa yang mempengaruhi orang memilih, ya kan betul. Masuk menjadi bagian dari strategi kampanyenya akan lebih tajam. Nah, sebenarnya dari situlah lahir setelah itu cerita tentang konsultan politik itu. Gitu ya. Yang hari ini kan itu merasa terbelah begini.
ini jangan adalah lembaga survei sebagai konsultan ini. Iya. Betul kan? Iya. Merusak dia. Iya. Kan dia bilang gitu. Ya kan, kalau hasilnya bagus buat kandidatnya dia laporin. Iya. Kalau nggak bagus dia simpen. Kira-kira begitu. Ibaratnya kalau jadi perusahaan jangan jadi auditornya, begitulah kira-kira. Artinya dianggap ini mempengaruhi publik kan. Iya. Nah itu ada teorinya tuh, dibilang kan, kalau nanti ternyata dulu pernah ada memang diteliti itu, kalau diberitakan bahwa si A akan menang, sesungguhnya memang menurut jejak pendapat, menurut indikator dari voting behavior dari variabel yang kita sebutkan tadi kita survei, ini kenyataan yang empiris loh, bukan mengarang-arang sebenarnya, bahwa calon tertentu unggul, ya, ya, tapi karena efek pemberitaan ada orang yang swing voter sebenarnya. Dia terpengaruh oleh cerita siapa yang menang, cenderung akan dipilih. Itu disebut dengan bandwagon effect itu. Efek kereta kereta bandwagon itu kayak kereta yang kereta kuda yang orang isinya ada dari situ asal bandwagon itu kan bawa peralatan musik, suaranya heboh gitu, orang wah itu aja kita ikutin gitu. Ikut-ikutan Siapa yang menang, kira-kira gitu. Oke. Tapi ada lagi studi yang memantah itu. Dia bilang bandwagon nggak selalu jalan. Ada bukti kebalikannya. Ketika calon yang dianggap diberitakan underdog, orang kasihan malah pilih. Jadi ada efek yang lain, underdog effect. Itu nggak selalu juga. Seperti Pilkada Jakarta 2017 barangkali. Ya, kira-kira begitu ya. Underdog jadi juara. Jadi, maksud saya ingin mengatakan tadi, banyak orang melakukan sumpah serapah lah kira-kira ke lembaga survei. Dan konsultan tadi yang berdasarkan hasil survei dia akan membuat strategi pemenangan kan itu sesuatu yang tidak terelakkan tapi dia beritakan karena mungkin hasilnya nggak sesuai dengan posisi politik kita dikecam sumpah serapah kira-kira begitu. Nanti kita akan masuk di lembaga survei karena Prof juga pernah di sana. Dewan etik persepsi. Saya yang tadi malam dulu karena tadi kita sudah bicara tentang pemilih, perilaku pemilih. Nah sekarang perilaku aktor. Tadi malam ada 3 kandidat. Prof nonton kan? Nonton. Komentar Prof one by one. Oke. Satu kalau melihat semalam tentang itu ada agak mengejutkan. Kenapa saya itu? tidak terkejut misalnya. Ada surprise ya? Enggak, saya nggak tahu apa yang ada di kepala KPU misalnya membuat desain panggungnya seperti itu. Saya ngeliat dari atas. Gila nih saya bilang ini kayak ngeliat gladiator tanding ini. Datang ke sana kemarin? Nggak usah datang, saya nggak datang. Itu kelihatan. Oke. Di bawah ada gelanggang, bulat gitu. Penonton di atas, seperti kita nonton gladiator. Betul. Dan itu orang itu diadu, kira-kira gitu. Nah, saya bilang, ini apa ya? Karena biasanya yang dulu-dulu modelnya kan panggung. Betul. Ada panggung, kandidat di situ, penonton dari sini. Dan dikasih podium. Nah itu yang lazim gitu loh. Jadi ada podium. Podium itu memang simbol debat. Saya lihat di mana-mana, memang ada podium. Jadi semacam simbol debat. Simbol debat gitu loh. Semacam kalau misalnya ya kita mengundang keynote speaker misalnya gitu. Kan juga kita kasih podium. Itu lazimnya. Jadi kalau orang bicara, jadi ada unsur misalnya ketika orang mau retorik, orang mau bicara, and then kita kasih panggung. Sana juga kasih panggung. Nah kan ada debatnya, ada 2 kandidat, dibikin 2 podiumnya gitu loh. Tapi itu setting fisiknya gitu loh. Dan dia di atas on the stage. Mereka on the stage kira-kira konsepnya. Nah tiba-tiba malam, ini kayak bisa nonton gladiator ini. Saya nggak tahu ya apa saya aja yang berpendapat begitu gitu. Wah ini kayak gladiator ini gitu kan. Orang suruh berdiri gitu kan dia. Efek visualnya seperti itu lah kira-kira. Efek visualnya seperti itu ya. Itu yang pertama. Jadi oke lah saya bilang itu mungkin inovasi baru lah. Saya nggak tahu juga inovasi baru ya. Tapi misalnya bahwa debat yang sesungguhnya debat dengan format yang baik yang dulu maupun sekarang sebenarnya yang kita ingin menyelesaikan, ingin mengetes seluruh pengetahuan kandidat tentang topik yang broad itu dengan hanya 5 kali debat, topik disatuin. Tadi semalam topik tentang HAM, tentang korupsi, penegakan hukum, keberagaman, macam-macam gitu ya. Kehidupan democratic life gitu loh, sekumpulan itu mau diujikan semua. Tentu
tidak akan bisa kita mendapatkan ketajaman gagasan yang lebih detail dan elaboratif, terelaborasi, kalau topiknya too broad. Jadi Oke. pasti dia akan survei semua, menyentuh-nyentuhnya Iya. permukaan. Ini pindah lagi topik. Tidak mendalam. Dan kalau menyentuh permukaan, apa yang disajikan oleh kandidat pasti cuma basic principle lah kira-kira. Kan itu Apa? semalam kita lihat. Istilahnya gimmick aja. Bukan secara substansi. Oh, itu. substansi. Coba basic principle. Coba lihat semalam. Yang keluar sebenarnya kita bilang ya persis seperti textbook. Tiga-tiganya. Iya. Nggak ada yang baru juga sebenarnya. Bahasa lainnya normatif. Bahasa lainnya normatif. Betul saya itu. Karena memang kita memang membuat format debatnya itu tidak seperti misalnya apa yang menjadi tradisi di negara bipartit seperti di Amerika dan mereka karena debat itu rangkaiannya panjang dan satu topik khusus dan mereka betul-betul pro and cons habis itu dikejar. Jadi mereka tuh betul-betul debate gitu loh. Nah, itu hakikat debate gitu loh, debat gitu. Ya kalau kita semalam itu sebenarnya saya lebih senang menyebut ini sebenarnya parade visi misi aja sih sebenarnya. Parade visi misi gitu loh. Dan setelah ada parade itu diminta sedikit tanggapan. Habis itu diputus sudah. Kan belum ada crossfire gitu loh, gitu-gitu. Jadi menurut saya udahlah saya bilang kalau itu yang kita pilih, don't expect too much juga gitu menurut saya gitu loh. Ya kan begitu-begitu aja sih sebenarnya. Nah, ada teman saya yang studi khusus tentang efek debates itu dan kaitannya dengan perilaku pemilih kita. Memang Tapi seru Prof kemarin itu. Kan habis debate gitu kan, masing-masing kan punya menjauhkan kandidatnya, kandidat A, B, C. coba saya tes. Betul, tuh ada yang bilang gini Prof. Berdasarkan hasil kemarin kandidat A menang. Yang lain bilang kandidat B menang. Saya bilang emang ada skornya. Yang kedua, emang juga ada kriteria atau seperti ujian parameter yang disepakati bersama. Betul. Dan kalau ibarat soal diajukan tiga-tiganya nggak sama. Yang semalam scoring itu saya lihat, saya kan ketawa. Ini subjektif aja. Jadi kalau kubu A bilang A yang jago, kubu B bilang B yang jago, dengan sudut pembenarannya. Betul. Dicari-cari aja. Jadi cherry picking pembenarannya. Apalagi sebenarnya kemarin itu cuma parade visi misi. Iya, Pada hakikatnya. para revisi misi. Dan itu selalu sebenarnya dari tahun ke tahun. Pertama kita bikin 2004, 2009, 2012. Semua pada revisi misi. Iya, kurang lebih nggak ada perubahan sebenarnya. Saya bilang tadi, Apalagi misalnya calon 3. Event calon 2 yang tahun kemarin, itu jatuhnya para revisi misi juga gitu loh. Karena kita debatnya sebenarnya cuma berapa kali? 5 kali. 5 kali. 3 kali untuk press. Iya, gitu loh. 2 kali untuk. Dan semua isu harus selesai. Kan digabung-gabung. Gabung-gabung semua gitu. Jadi apa yang kita mau harap? Nggak ada kedalaman lah. Ya, kalau Kita berharap kedalaman lah. Ya, kalau orang debate itu, dia pilih satu tema atau 2 saja, dan setelah itu dikulitin dan orang betul-betul adu argumen. Adu data, adu argumen. Itu ya. Prof, saya nggak ke individu, karena mereka itu juga aktor individu. Amatan Prof terhadap ketiga calon itu tadi malam. Psikologi politik, sudut pandangnya nih. Oh iya. Iya. Tentu saja tuh. Iya. Oke, jadi tadi kan malam ya. Jadi kan 3 kandidat ini, Anies Rashid Baswedan, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo. Jadi kalau kita bicara karakteristik personal lah, nah memang kalau kita mau studi itu serius itu harus banyak datanya. Oke, itu pertama dulu. Sampai kita bisa mendekati aspek-aspek psikologis yang mungkin dalam bentuk tampilan publik belum tentu terobservasi oleh orang-orang banyak. Nah, dulu kita pernah melakukan itu di 2004, ada di Kompas itu. Habis itu 2009 saya pernah juga bikin studinya. Habis itu saya bikin tayangannya di Sosok Pemimpin di Metro. Memang kita karena waktu itu panjang. Jadi 6 bulan sebelumnya kita sudah. Kalau sekarang nih. Iya, ini hanya 62 hari nih. Iya, jadi 75 hari doang kampanye. Karena waktu itu predictability dari capres cawapres ini mudah. Jadi kita sudah mulai ancang-ancang
siapa yang kita mau studi. Oke. Kalau ini kan kita sulit meramal. Iya, betul. Siapa yang mau tampil betul ini? Ya. Last minute semua. Karena misalnya gitu, waktu itu ada analisis. Waktu itu jangan-jangan belum tentu Anies bisa maju. Iya. Karena betul. koalisinya fragile juga. Oke, Satu tarik juga. Iya. oke. Kita dapat kepastian itu, yang salah satunya pasti dulu PDIP. Tapi PDIP juga telat. Karena Iya. waktu itu dibilang mau Ganjar Papua. Yes. Oh, bolak-balik. Iya. Jadi kalau orang mau studi tentang itu, ada berapa kemungkinan kita studi dulu, ternyata nggak kepake. Tokohnya beda. Betul. Kan rugi juga kita. Juga. Jadi makanya tahun ini orang nanya ke lab, kenapa lab nggak lakukan? Itu kondisi saya kira. Oke. Jadi oke. predictability dari tokoh-tokoh itu, nah ini ada kaitannya juga, tapi ini diskusi yang lain. Karena partai kita terlalu banyak, Oke. koalisinya cair, dan mereka saling dagang sapi untuk penetapan capres-cawapres itu menunggu last minute dan tidak ada predictability, keteramalan dan jauh-jauh hari. Karena partainya banyak. Iya. Kalau partai 3 baru kita bisa ajak gitu. Iya. Pasti yang namanya presiden threshold itu nggak relevan. Iya. Dan pasti dari awal partai itu sudah bisa menominasikan setahun 2 tahun sebelumnya. Iya, Publik sudah tahu. Gitu. Predictable. Predictability. Jadi bisa diobservasi. Bisa diobservasi. Di awal gitu Nah, ya. kita kalau untuk melakukan studi itu namanya studi tentang personality politik of presiden. Biasanya itu banyak macam metodenya. Bisa kita lihat dari at distance, dari jauh. Kita nggak harus melakukan psikotes terhadap dia. Oke. Tapi paling nggak bisa kita lihat dari pidatonya, dari Rekam riwayat jejak. hidupnya, dari rekam jejak, dari semua data-data yang bisa kita gali yang unobservable mungkin gitu. And then kita bisa menyimpulin gitu karakter orang itu seperti apa. Nah, tapi baiklah karena Bang Domu nanya juga, Bang Domu harus kita penuhin juga. Ini perlu nih, bukan untuk saya, tapi untuk pemirsa. Ya, nah tapi kan kalau kita lihat bahwa dalam banyak kesempatan gitu, kalau kita bicara masalah karakter personal lah ya, kalau Pak Anies kan memang bahkan sering diguyonin gitu, tapi ada maknanya juga. Wah, beliau ini penata kata yang lebih bagus dari sekedar penata kota. Iya, oke. Waktu baju gubernur gitu loh. Oke, oke. Ya, gitu. Kalau debat udah lah jadi Oke lah. Kalau debat pasti itu warnanya Pak Anies lah gitu loh. Iya, No doubt lah kita katakan lah gitu loh. Satu, ya dia akademisi. Akademisi itu kerjaannya memang debate. Iya. Jadi kalau kita nulis jurnal, itu adu argumen. Betul. Iya. Kita seminar ujian, Iya. ujian S2, S3 ini, Rama udah ujian S3 nih. Iya. Udah tahu lah. Iya. Itu Mempertahankan tesis itu tesis. all about debate gitu loh. Jadi no doubt lah pasti Pak Anies akan unggul. Jadi dugaan saya nanti 3 ke depan dia akan unggul terus debat gitu. Udah Oke. pasti gitu loh. Oke. Karena ya memang tuh dunianya dia gitu. Dia dulu dosen, dia akademisi gitu, baru belakangan masuk ke arah politik gitu. Ya. Nah, jadi no doubt lah. Sebenarnya Pak Ganjar juga sama. Iya. Gitu loh. Secara artikulasi juga. Karena oke lah. artikulasi, dia politisi di parlemen. Iya. Oke. Gitu. Dan itu juga harus to some extent debate juga gitu loh. Jadi artikulasinya bagus. Nah, Pak Prabowo kan dunia komando, Iya. dunia militer gitu. Walaupun dulu dikatakan orang Pak Prabowo pasti smart juga harusnya karena bapaknya profesor ekonomi Sumitro. Iya. Bengawan suhu ekonomi Betul. gitu loh. Dan dia pasti belajar itu. Dan dia sekolah di luar negeri juga bukan sekolah-sekolah yang istilah sekarang abal-abal. Iya, Sekolahnya iya. sekolah bagus semua gitu loh. Ya, jadi dia dan dia punya banyak posisi-posisi strategis dulu di Orde Baru dan seterusnya begitu loh. Dan setelah itu mendirikan partai. Tapi relatif latar belakang militer kan kalau di militer ya, kalau Anda terlalu overt dalam pengertian Anda theatrical, itu dibilang ini jenderal apaan ini? Iya. Jenderal banyak omong, kira-kira begitu. Iya. Jenderal Salon. Ada itu selalu itu jenderal Salon itu ya. Anda tahu itu kan? Iya. Dulu ada di Orde Baru itu. Bahkan the thinking general biasanya justru nggak dipakai. Iya. Udahlah jangan ini di bagian pengkajian aja lah. Gitu. Kira-kira begitu kan? Di bagian omong aja lah, bagian seminar gitu kira gitu loh. Bagian pengembangan ideologi. Ada dulu tuh jenderal siapa yang pinter banget tuh? Ada
Nasbinya ada siapa itu? Hasbi Hasan. Hah? Hasan Hasbi. Itu pengamat politik. Bukan. Oh, ada juga Ada namanya. itu saya lupa namanya Iya. itu. Jenderal bintang 3. Sama Agus yang udah almarhum, mantan gubernur Lamanas. Ya, itu dianggap itu ya Iya. jenderal Miki atau jenderal omong lah gitu. Tapi kan tipikal jenderal gitu ya, memang dia tidak akan teatrikal, retorikanya juga tidak sebagus yang dua tadi kita sebutkan. Lebih straightforward gitu ya. Dari straightforward gitu loh. Nah, pertanyaan di kita untuk presiden position, kita presidential position, itu presidensi gitu, kita butuh yang mana? Gitu. Itu pertanyaan kita bisa dapat juga nanti itu. Iya. Atau kasarnya orang bilang begini, ya kan kita kan bukan mencari jagoan debat, kita mencari presiden kok. Misalnya ada yang bilang begitu ke saya, gitu loh. Dan itu sah saja. Sah saja. Tapi ada juga bilang begini, nggak bisa bro, dia bilang. Kalau politisi, pemimpin negara, kalau dia punya visi yang jelas, dia harus bisa mengartikulasikan visinya, dia harus bisa mempertahankan argumennya, dan dia harus cepat menjawab persoalan-persoalan yang dikemukakan pada dia di depan panggung dengan lugas, dengan tangkas, dan di forum itu debat. Dan itu kita bisa melihat kapabilitas dia. Itu argumen yang benar juga. Saya sependapat dengan itu, Prof. Iya, Karena kita kuliah di kampus diajari public speaking. betul. Diajari cara berbicara. Kalau berbicara pemimpin nggak bisa, ngapain ada kampus? Ya, tapi menurut saya, kalau kita secara overall lah, ya, dari 3 kandidat ini, secara moderate, semua bisa bicara kalau menurut saya. Gitu loh. Cuma masalahnya, siapa yang kelihatan lebih artikulatif, siapa yang kelihatan lebih sepertinya menguasai panggung itu. Saya kan sudah jawab tadi. Atau Pak siapa Anies yang lah. Iya. Siapa yang lebih entertain? Karena ini Itu kan biar kan tontonan juga. ya, tapi bukan berarti orang yang tidak Apakah itu linear dengan hasil nanti? tidak lah ya jadi presiden. Itu soal yang lain lagi. Gitu loh. Nah, atau beginilah. Kita bicara tentang perilaku pemilih. Oke. Apa yang dinilai oleh pemilih untuk melihat kandidat, mau itu wali kota maupun itu gubernur maupun itu presiden, ada 2 basis penilaian. Basis Ini hasil riset nih, Bang. hasil riset itu teori. Pertama itu orang menilai secara retrospektif. Retrospektif artinya ke belakang. Masa lalu, track record. Oke. Kepribadian, seluruh diri orang itu dipandang secara utuh. Ya, artinya itu sudah terjadi, Gimana track record-nya, gimana kepribadiannya, apakah dalam tindak tanduk sehari-hari dianggap dia orang menyenangkan. Oh, orangnya memang diam, tapi orang senang misalnya. Orang nyaman melihat dia. Itu pengalaman sehari-hari ya. Itu kan direkod dalam benak pemilih. Penilaian retrospektif namanya. Nah, dalam konteks elektoral, ada lagi penilaian kedua yang disebut dengan penilaian prospektif. Prospektif itu baru gagasan. Visi misi, gagasan apa yang dia telurkan. Ya. Nah, biasanya kalau orang itu belum minim pengalaman, ya, dia akan mati-matian meyakinkan pemilih di prospektif tadi. Oke, programnya saya punya ide yang cemerlang, saya punya visi misi yang keren, dan saya menguasai itu semua seluk-beluk, katakanlah secara teori, secara konsep, saya paham semua. Oke. Dan itu bisa meyakinkan ke pemilih juga. Dia bilang, kasihlah orang kesempatan. Prospektif pun di orang. Kebelakangnya kurang. Tapi ada orang, kalau kebelakangnya sudah meyakinkan, ya, pengalaman sudah banyak, dan pemilih mengatakan, saya pilih yang ini. Tapi orang ini nggak artikulatif loh dalam gagasan prospektifnya. Ya nggak apa-apa. Tinggal nanti pemilih memilah-milah lah, men-skor-skor lah. Dia mau membobotkan yang mana, bobotnya paling gede, mau dia retrospektifnya, apakah di prospektifnya. Retrospektif termasuk nanti penilaian kepribadiannya lah, rekam jejaknya, dan bahkan misalnya dalam retrospektif bisa juga bicara tentang pengalaman politiknya gitu. Nah, itu kan dipadukan nanti gitu loh. Nah, jadi tapi ada satu lagi ilmu yang mungkin orang nggak suka mendengarnya. Oh, apa tuh, Prof? Nah, ternyata kebanyakan manusia dalam melakukan evaluasi, terutama untuk konteks politik, ya, ternyata tidak banyak manusia itu berpikir dalam modus yang disebut dengan modus paradigmatik. Paradigmatik itu apa? Orang berteori, orang memakai data, orang memakai argumentasi yang logis, bla 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 dan seterusnya, gitu, paradigmatik, gitu. Orang tidak terlalu tersentuh dengan itu. Dalam politik ternyata
orang lebih banyak memakai modus naratif, teman. Oh. Orang digerakkan oleh story, oleh cerita. Jadi misalnya, saya ada cerita gitu loh. Saya ketemu Bang Rama nih. Bang Rama itu baik betul. Ketika ada anak kecil, ini dia ambil, dan semua orang bercerita yang sama. Jadi cerita demi cerita, narasi-narasi itu Terbangun lah. terbangun, dan orang mengatakan, orang baik. Orang ini orang pintar. Orang ini orang yang cocok jadi presiden. Seluruh narasi-narasi itu, nah, itu yang menggerakkan orang untuk vote. Getok tular. Nah, Ternyata termasuk yang getok paradigmatis itu sedikit. tular. Sedikit, itu hanya orang-orang kayak Bang Rama ini, dokter, pengamat politik, pengamat ekonomi, gitu loh. Statistiknya 12%. Aktivis, 12% gitu. Statistiknya 12%. Ya, itu makanya Pak Rama, saya mau Pak Bung Rama, kita patut mendalami karena ternyata yang 12% tadi yang menonton debat, tetapi yang lebihnya itu tidak nonton debat. Pertanyaan saya, Prof, Ya. seberapa berpengaruh debat itu terhadap perubahan? Gitu. Jadi kaitan dengan teori yang tadi. Oke. Data-data empiris di banyak, maka di negara-negara yang paling maju juga sebenarnya kalau pakai bahasa statistik ya, varian gitu loh. Berapa persen Iya. varian yang disumbang oleh independent variable, mana debate itu untuk independent variable yang bernama vote, Iya. itu nggak lebih 10% Oh. kontribusinya. Oh, oke. Oke. 90% mungkin yang lain-lain tadi saya bilang banyak faktor tadi. 90%. 90% Sekali lagi kurang dari 10% pengaruhnya. Sekitar 10%. Maksimal More or less 10%. lah. More or less lah. Saya Ya, bilang more ya, or less. ya, ya, ya. Dan itu dia mungkin variannya mungkin akan lebih membesar untuk catalytic voter yang disebut swing voter. Kalau partisan voter, Oke. enggak udah lah. Iya, Saya iya, bilang iya. dari awal calon gua, Iya, mau iya, jelek iya. mau nggak apa, gua udah senang. Nah, itu, Bang. Iya. Yang itu retrospektif ke belakang tadi, seluruh penilaian-penilaian sifat retrospektif sudah meyakinkan dia orang ini udah pas dengan saya Iya. udah senang. Mau dia kalah debat kan nggak ngaruh. Nah, Oke. debat itu krusial untuk swing voter tadi, voter dia. Orang-orang yang galau, ya, yang belum menentukan pilihan itu bisa, dan itu rata-rata orang-orang terdidik. Yang terbaru survei Litbang Kompas menyebut swing spotter itu atau yang galau itu mendekati 29%. Iya, sekitar segitu. Berarti itu akan terpengaruh ya, akan Itu kira-kira akan ya. terpengaruh debat. Dengan catatan kalau mengikuti debat. Iya. Nah, Bisa itu yang tadi katakan saya begitu, bilang, hebat. karena tidak terlalu menarik sebagai tontonan, bahkan anak saya juga paling cuma 10 menit duduk, udah gitu nggak ada yang mau lanjutin lagi begitu. Jadi Iya, ini juga iya, iya. fakta. Ya, itu betul juga, betul. Fakta-fakta yang Ya. memang juga harus menjadi, maksud saya menjadi evaluasi juga mungkin bagi penyelenggara ya. Ya. Ini memang mau dilanjutkan atau tidak begitu. Ini Kalau efeknya kecil menyangkut misalnya. yang Bang Domo tadi bilang. Iya, kalau mau sekalian dibuat substantif dan Generasi- tontonan enak gitu. Iya. Generasi Z, generasi milenial, Iya. sudah lihat hasil penelitiannya. Oke. Gimana itu, Prof? Gimana, Prof? Ini menarik nih menurut Ditanya, saya. ditanya. Karena karakteristiknya sebenarnya kan Ditanya pertarungannya di begini. situ, Prof. Ditanya 30 isu yang paling menarik perhatian Anda. Oke. Oke, anak-anak Gen Z sama milenial itu. Coba saya tanya, menurut Anda politik di urutan keberapa bagi mereka? Derajat kepentingannya. Bawah. Dari 30 isu yang ditanyakan. 20-an ke bawah. 20-an Yes, ke bawah. betul. Sekitar 15-20. Saya ngebayangin anak saya, soalnya. Jadi isu-isu politik itu menurut derajat pentingnya bagi anak-anak Gen Z itu di 15-20. 1, 2 sampai 10 itu apa yang menurut mereka getting the attention most gitu loh. Satu misalnya kerja. Oke. Terus hal-hal yang misalnya leisure, traveling, kayak gitu-gitu. Terus musik, film, Akses internet mungkin. akses internet. Terus sekarang ya tadi hal-hal yang lebih menyangkut kreativitas gitu loh, startup yang gitu-gitu lebih menarik perhatian mereka. Isu-isu politik 10 ke bawah ranking Oke, rata-rata. oke. Di sini Wah, paradoksnya, padahal politik apalagi pilpres ini bisa menentukan harapan dan mimpi-mimpi mereka tadi kan begitu. Betul. Padahal tadi kalau kita lihat dari komposisi pemilih, Data mereka hampir Gen 56. Z sama di milenial Betul, 56%. 56%. Dia terminan banget, tapi rata-rata mereka tidak terlalu tertarik dengan politik. Artinya betul yang Rama oke. tadi bilang, Bung Rama, anaknya sedih nggak nonton debat. Iya, iya. Anak muda loh, umur Iya. anak skripsi itu, Iya. dan ada TV juga. Data Nah, dari Prof tadi dan melihat yang Bung Rama sampaikan berarti ini menjadi PR-nya paslon dan Kandidat. parpol ya. Betul. parpol tentu harus ya
mensosialisasikan semua visi misi gagasan, karena itu sesuatu yang memang secara substansi politik hidup kita tergantung di situ. Kalau kita salah, itu kan idealnya politik. Berarti ini bukan hanya tanggung jawab kandidat ya, tapi parpol pengusung juga. Tanggung jawab pengusung, tanggung jawab KPU. Kayak KPU mungkin itu yang bisa sebagai panitia ya. Sebagai panitia melaksanakan debat itu, oke. Dengan waktu yang terbatas juga. Dan tentu melakukan sosialisasi sesuai dengan selera milenial, Gen Z gitu ya. Sudah diundang juga. Ayo dong berbondong-bondong saksikan debat, disiarkan di seluruh kanal televisi, kanal YouTube. Cuma kan masalahnya, kalau orang tuh nggak berminat, walaupun kanal tersedia, ini tidur aja. Sebenarnya gini Bang, Prof, milenial itu Bang Romo ya, milenial itu kalau saya bilang bukan nggak peduli, mereka aware, tapi kemudian memandangnya secara skeptis, gitu. Sehingga bukan tidak peduli, aware tapi kemudian skeptis karena apa? Karena mereka melihat misalnya terkait dengan, ini terkait selera zamannya sih ya, dengan model, bentuk kegiatannya atau acaranya, atau mungkin genuine atau tidak tokohnya dan lain sebagainya. Nah, ini kan PR-nya adalah kemudian bagaimana membuat, dan mereka kemudian menjadi kesulitan melihat benang merah antara politik yang nanti mempengaruhi kebijakan publik dan mempengaruhi mimpi-mimpi mereka yang di peringkat 110 tadi. Sebenarnya kepala begitu. Sebenarnya politik itu mempengaruhi mimpi-mimpi yang 110 tadi itu, pekerjaan dan sebagainya. Benang merahnya mereka nggak ngerti gitu loh. Nah, ini kan jadinya kan menurut saya gap-nya harus diisi nih. Nah, satu lagi ada sikap kritis dari para Gen Z sama milenial ini. Bedanya dengan zaman kita dulu ya. Dan kita karena kanal informasi, akses itu kan terbatas. Kalau kalau rujukan kita untuk politik, kita selalu mengatakan kita rely on retorika itulah. Jadi kita mendengar retorika gitu ya. Dan itu jadi panduan. Anak sekarang enggak, Mas. Dia bilang retorika politik itu nonsen. Dia ngapain ada politisi ngomong, debat dan segala macam pidato dan sehari-hari nggak implemented. Mereka lebih senang ngelihat, lebih baik saya ikut startup, ikut kegiatan musik, ikut kegiatan yang lebih konkret, ada di bidang pekerjaan seni, olahraga dan segala macam. Yang sekarang politisi misalnya sibuk bicara di panggung, kira-kira begitu. Jadi di persepsi mereka, ngapain kita dengerin debat politik misalnya gitu, atau retorika politik, janji-janji dan segala macam. Itu kan tinggal janji. Formatnya nggak asik. Enggak, mereka punya agak sinis dan skeptis bahwa nanti politisi-politisi itu mau ngomongnya hebat, retorika yang setinggi apapun, konkretnya nanti di mana? Nah, makanya dalam 2 periode terakhir kita national leadership kan mulai ada perubahan narasi ini. Yang diperlukan kerja nyata. Kerja nyata. Someone who can get things done. Getting done gitu loh. Lebih dan bentuknya kelihatan jelas secara fisik gitu loh. Dia bilang kita cari orang kerja, bukan cari orang bicara. Kira-kira begitu sekarang. Nah, dan dianggap dunia politik terlalu banyak bicara. Gitu. Ini mudah loh. Luar biasa diskusi kita. Persepsinya gitu sekarang. Makanya memang kadang-kadang agak susah kita meyakinkan mereka. Saya juga meyakinkan anak saya susah. Nonton nggak debat itu, jawabannya itu kan cuma dia bicara ya katanya. Kerjanya nanti lain lagi. Prof, ini menarik. 2 jam lagi kita belum selesai kalau lagi menarik ini. Tapi saya mau beralih sedikit. Tadi Prof sudah singgung konsultan politik. Belakangan banyak konsultan politik yang berbentuk katakanlah lembaga survei. Di KPU kalau tak salah saya, ini masih proses sih, sudah ada 38. Dan survei-surveinya terus keluar. Banyak orang bertanya, lembaga survei dibayar. Nah, seberapa percaya kita ke lembaga survei mengingat Prof adalah anggota Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia. Jadi ada ceritanya. Dulu tahun berapa gitu, saya teman-teman termasuk Andrinov, Saiful Mujani dulu itu kan, terus kita bikin perhimpunan supaya waktu itu kan lembaga survei ini banyak, ini buah dari reformasi juga. Boleh kita melakukan keterbukaan habis itu, dan itu juga didorong oleh karena sains gitu, seperti political psychology ini kan sains, kita harus melakukan studi-studi itu. Jadi kita rutin juga melakukan itu. Nah, kita berhimpun supaya
lembaga survei ini maksudnya kita mau menjaga marwah survei. Survei ini kan bisnis trust sebenarnya, dan bisnis akademik. Iya. Itu pekerjaan akademik yang mulia, memotret apa maunya pemilih. Dari situ kita bisa banyak dapat manfaat. Misalnya untuk kehidupan demokrasi, ya survei bisa memantau misalnya, apakah misalnya jalan kebijakan masih on track. Kita lihat dong persepsi publik. Makanya sekarang ada survei tentang kinerja lembaga-lembaga, survei tentang pelayanan dan macam-macam, gitu loh, supaya kita tahu kita sudah on the track apa enggak, demokrasi kita sudah on the track apa enggak. Kedua, bahwa misalnya publik juga perlu dibantu tentang orang-orang yang mungkin dianggap layak untuk menjadi pejabat publik lewat jajak pendapat. Kan nggak ada yang salah di situ, nggak ada yang salah gitu, sepanjang itu. Nah, persoalan bahwa tadi konsultan politik Anda bilang merangkap survei, sebenarnya itu sebuah keniscayaan yang udah pasti. Maksud saya begini, ketika saya melakukan kerjaan konsultansi, kan saya udah disurvei supaya ada data. Jadi kenapa disalahkan juga begitu? Nah, yang salah itu adalah menurut saya adalah masalah-masalah disintegritas. Persoalan tidak berintegritas. Dan praktek tidak berintegritas itu kan ada di semua profesi. Dokter yang tidak integritas juga ada, pengacara yang tidak integritas juga ada, akuntan yang tidak integritas juga ada, wartawan juga ada. Kayak Bang Domo, jadi harus dipilah gitu. Jadi kalau konteksnya survei berarti mungkin masalah metodologi kali ya. Nah, cuma kan begini, bagaimana kita melihat survei yang benar itu kira-kira? Kan sebenarnya secara common sense bisa kita nalar lah satu. Kita lihat dulu, apakah orang-orang yang mendirikan lembaga survei dan menjadi tenaga di survei itu, mau direktur mau peneliti, tentu kalau kita lihat rekam jejaknya dulu. Ini ada ilmunya apa enggak? Dia mengerti statistik apa enggak? Dia ngerti metodologi apa enggak? Dia ngerti pengukuran enggak? Dia ngerti seluruh ilmu-ilmu yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan serius itu. Pertama, sekolahnya di mana? Bisa kita lihat sebenarnya. Sekolahnya kena kira-kira gitu kan. Dan dia sudah berkiprah berapa lama? Kalau orang sudah punya reputasi, sudah punya trust, dia nggak mungkin merusak trustnya. Kan itu trust building gitu loh. Nggak mungkin dia gegabah. Yang suka diributi masyarakat itu, sepengamatan saya, itu lembaga-lembaga abal-abal yang seperti cendawan tumbuh di musim hujan. Musim pemilu dia hilang lagi. Musim hujan hilang lagi. Nah, biasanya yang suka main-main begini, saya udah tahu itu. Biasanya untuk dalam tanda tipu, ngelabuin rakyat supaya terkecoh. Padahal nggak banyak juga terkecoh. Triknya misalnya gini, ada caleg ataupun politisi ataupun yang mau maju-maju itu, terus dia bayar, kau bikinlah kira-kira aku bagus ya, supaya nanti ada bohir yang tertarik sama aku. Yang gitu loh. Itu supaya nanti partai tertarik mencalonkan aku, elektabilitasku tinggi. Padahal ini dia salah juga. Bohir juga tahu mana lembaga survei kredibel. Dan partai juga tahu, nah ini nggak kredibel gitu. Nah, cuma sekarang publik karena itu kadang-kadang jumlahnya agak banyak. Misalnya ya publish nih, yang kredibel publish 1, yang ini publish 6, 7. Hasilnya kacau-kacau semua. Biasanya sudah pesanan kandidat tadi yang main-main tadi gitu. Tapi saya melihat kalau kita melakukan kan kita bisa lihat dia diterbitinya di media mana. Kalau di Tribun ya terpercaya. Kan begitu. Saya dorong begitu dulu Bang Domu. Tolong saya bilang filternya ada di media. Medianya yang menerbitkan. Kalau lembaga ini tidak kredibel, jangan diberitakan. Betul Prof. Ini saya garis bawahi. Kami baru mengeluarkan panduan tentang pemilu untuk kami. Kami sendiri wartawan Tribun dan Kompas Gramedia tidak boleh pansel atau timsel, tidak boleh anggota partai, tidak boleh pengurus, tidak boleh tim ses atau tim sukses. Juga tidak, bahkan untuk bermedia sosial kita diatur. Tidak boleh menunjukkan preferensi saya pilih si A si B. Ya kayak SN juga dong ya. betul dan ini menjaga marwah. Nah, termasuk untuk lembaga survei kita standarnya listnya dari KPU yang terdaftar di KPU, lalu kita cek juga integritas tadi. Yang terdaftar di KPU kadang-kadang cuma administratif, Bang. Betul. Jadi kalau menurut saya perlu juga media menyepakatilah ya kita sudah punya
sudah tahu lah yang list ini track recordnya sudah tinggi, sudah Betul, sering, betul. dan ini yang kita Sepakat. pedomani gitu. Sepakat. Kalau ada nama, biasanya taktik-taktik dari lembaga-lembaga Ya, apa-apa tidak yang usah muat lah. Gitu. kayak yang cendawan tadi, Iya. itu biasanya namanya dibikin mirip-mirip nempel-nempel. Misalnya Ya. indikator sudah bagus, dibikin lagi indikator apalah gitu tambah Iya. lagi misalnya gitu ya. Nanti lembaga survei LSI Indonesia ditambah lagi lembaga survei nasional apalah gitu Ya, tambahnya. Pokoknya ya. akal-akalnya Atau dimirip-miripin. LSI independen gitu. Nah, independen kayak gitu-gitu. Atau suara rakyat nasional kayak gitu-gitu macam-macam lah kayak Oke. gitu. Ya. Bang Rama, Ya. Prof, kita akan makin ke ujung. Satu pertanyaan yang barangkali menuju ke ujung. Biasanya habis pileg, ada saja berita caleg ini stres, Iya. caleg ini gantung diri, segala macam. Apa yang perlu Prof bekali dari psikologi politik ke mereka untuk tidak seperti Nah, itu? ini Harusnya tanya ke kita dong yang pernah caleg gagal. Oke. Bang Rama dulu, Bang Rama habis dulu. berapa? Tapi dia waras pasti tahu. Iya. Dia waras coba. Prof, ada teman saya, tapi nggak saya sebut, Yes. dia stres loh. Iya. Padahal masa gimana? Dia pemain nasional, Iya. organisasi nasional, sekarang stres dan di kampung. Udah agak sedikit. Sudah nggak bisa. Ada bengong gitu. Kendor. Keluarga pun cerai. Oke. Nah, gimana, Prof? Ya gini, saya termasuk yang pengkritik yang keras sebenarnya dengan sistem proporsional terbuka yang menurut saya itu sekarang crazy sebenarnya. Anda bayangkan Iya, politik mahal. mahal. Partai ada 19, masing-masing taruh 10, 190, 190 pemilih-memilih itu. Itu logikanya tidak akan terjadi proses evaluasi. Iya. Secara psikologis, orang hanya bisa mengevaluasi alternatif itu. Kalau menurut teori decision making ya, yang bertanggung jawab proses evaluasinya itu 3 atau 4 lah. Ibarat Oke. Bang Domu mau pilih mobil, paling consider 4 merek. Iya. Saya kasih 150 merek, emang pusing kepala. Iya. Apa Iya. banding satu-satu? Mobil satu dengan mobil 180 dibanding lagi. Atau misalnya 180 kita melakukan sortir dulu. Iya. Atau logika yang sering saya pakai begini. Saya bilang ini gila nih demokrasi kita ini. Pemilih itu diposisikan seperti pansel saya. Saya dulu pansel KPK KPU. Ada pelamar 230 orang, 600. Terus kita tes dulu, kita ciutin, kita sortir. Tes itu berlapis-lapis. Kita punya perangkat untuk menyaring, untuk menghasilkan shortlisted kandidat itu. Jadi tersaring sampai nanti 10 terbaik. Prosesnya 6 bulan. Toolnya banyak untuk menyaring itu. Pemilih disuruh menyaring 190 jadi satu hanya dalam berapa menit di bilik suara. Iya. Atau pun juga dari masa-masa kampanye yang pendek juga. Iya. Saya bilang, ini kan gila sih sebenarnya pemilih kita itu. Nah, masalahnya di mana? Partai terlalu banyak. Jadi, reformasi demokrasi ke depan, kita harus bergerak untuk mengkonsolidasi partai, kecilin partai itu, kita tinggal 4. Setuju, Prof. Terus, kalau sudah 4, kita akan pergi kepada sistem distrik. Yang dulu pernah disarankan oleh seminar Angkatan Darat untuk 65 itu, zaman Soeharto dulu. Iya. Tapi kan ditolak oleh politisi sipil, karena Iya. politisi sipil suka bikin partai banyak-banyak dulu. Iya, betul. Oh, maka zaman Soeharto hanya ada 2 partai, tapi 1 golkar. salahnya dia adalah dengan tangan besi dia. Oke, Itu dia, Pak. Tapi oke. misalnya, kalau kita melihat kanalisasi ideologi yang ada di masyarakat, nah, lab psikologi politik bikin survei itu serius untuk membuat model ideologi yang hidup di masyarakat itu. Cuma 3 atau 4 ideologi. Oh, kalau itu mencerminkan ideologi. Ya, apa arus ideologi yang ada di masyarakat, harusnya kita cukup perlu 3, maksimal 5 partai politik. Itu boleh stable. Kalau 5, baru kita minta partai itu menyeleksi dulu caleg yang berkualitas, baru ditaruh di satu dapil. Iya. Dapilnya kita bikin banyak, ya. Oke. Ya, tidak seperti sekarang dapilnya dikit, tapi ada 10, 9, ada 11 orang, itu kan rebutan. Oh. Nah, konstituensi tidak akan terbentuk Betul. dengan sistem seperti ini, gitu loh. Nah, jadi demokrasi kita tuh chaos saja sebenarnya sekarang. Iya. Nah, itu juga ada kaitannya dengan pertanyaan Anda tadi. Ada orang tidak realistik melihat pertarungan itu. 150 orang
untuk menarik perhatian itu aja, paling nggak dia perlu umbul-umbul, poster dan segala macam itu udah duit. Iya, Oke. duit. Dia nggak punya duit, dia pinjam ke bank. Iya. Ketika dia nggak kepilih, nggak bisa balik utang, gini. Itu Iya, gila, iya, gitu iya. loh. Maksudnya lu makin jiwa. Kan sistem yang membuat Iya, seperti iya, itu. iya. Nah, kalau sistemnya sudah tertata, partai dikit, nanti yang membiayai caleg itu pasti partai, karena calonnya cuma sedikit, dikirim ke satu daerah itu. Jadi disaring dulu di dalam. Sekarang kan pasar bebas namanya. Tuh. Pasar bebas itu pasti mahal, Bang Domo. Iya, iya benar. Kalau benar. orang-orang tidak realistis, dia mau jor-joran karena mungkin dikompor-komporin oleh tetangganya, oleh orang-orang enak jadi anggota DPR, bla 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 gitu, tidak realistis. Itu terjadi. Iya. Ya, selalu pemilu ke pemilu kita lihat barisan caleg gagal itu ngantri di rumah sakit jiwa. Gitu. Baik, Prof. Ya. Bung Rama, rasanya kita dibatasi oleh waktu. Iya. Tapi saya kira luar biasa ini sebagai perbincangan yang Insight-nya ya. pertama. Iya. Next, kita lanjut lagi per segmen. Ya kan, per segmen kita selenggarakan Kenapa lagi. nanya dari di sini tadi? Loh, iya, boleh. Prof, Prof ini hari ini apa segar karena bawa main pickleball tadi pagi. Ya. Gitu ya. Iya. Kenapa ada di sini? Nanya gitu. Iya. Kenapa ada di sini? Ini apa nih, Prof, ini? Oh ini namanya bola pickleball. Jadi di lab saya sekarang di Fakultas Psikologi. Cara mainnya gimana nih? Kita punya Di olahraga. lapangan. Nah ini bagian juga dalam menjaga kewarasan berpolitik juga. Oke. Nah, kalau udah stres berpolitik, kita main pickleball ini. Ini enak, menyenangkan, easy dan fun. Badan sehat, pikiran sehat. Nah itu juga persyaratan yang penting dalam politik sebenarnya. Pikiran dan badan yang sehat. Iya. Gitu. Jadi Supaya kita nggak cepat stres ya. Iya, Iya. atau misalnya filosofinya sekarang banyak sebenarnya persoalan-persoalan kebangsaan kita ini bisa kita selesaikan dengan semangat sportif maksud saya. Iya. Jadi makanya tadi kenapa ada di sini? Ini namanya pedal pickleball. Nah, ini bolanya gini. Jadi mirip-mirip Tenis meja. Tapi mainnya di lapangan. Main di soalnya. lapangan, mainnya di lapangan bulu tangkis. Oke. Lapangan bulu tangkis, netnya net tenis. Oke. Pukulin kayak pukulan tenis. Oke. Dan semua hitung-hitungnya kayak bulu tangkis zaman dulu. Oh. 15 gitu. Jadi Iya. ini easy dan fun lah. Jadi olahraga. Bentuknya sih kayaknya lebih ringan ya, lebih aman buat kardio ya. Aman buat kardio. Karena bolanya saya lihat ringan nggak kayak Ya, aman tenis. ringan nggak seperti tenis dan juga aman buat orang-orang yang sudah senior lah. Iya. Jadi Anda pemilih maupun aktor politik, caleg perlu juga olahraga. Iya. Supaya Karena nggak ada stres semboyan mensana incorporasano dalam jiwa yang tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Jangan sampai tubuh Anda ambruk, pikiran pun gila seperti itu ya kan. Saya kira sampai di sini kita Prof. Terima Hamdi kasih, Bang Muluk, Domo, menyenangkan sekali. Bung Rama, kita akan susul dengan diskusi-diskusi berikutnya. Ya. Sobat Warta Kota dan Tribuners, kita akhiri perjumpaan kita dari Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia bersama pendiri dan ahli psikologi politik Profesor Dr. Hamdi Muluk. Saya Domo Barita dan Saya Rama Pratama. kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.